Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triastiono dari mahasiswa manajemen MJ302. Di sini saya akan merangkum untuk pembahasan materi dari sesi 1 sampai sesi 14, yaitu ringkasan sesi 1, ruang lingkup statistik inferensial. Pengertian manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang atau mesin, peralatan, dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk, barang, dan jasa. Manajer operasional bertanggung jawab penuh terhadap jalannya manajemen operasional. Manajer operasi berkewajiban mengawasi dan mengelola proses operasional, dimulai dari proses pengubahan sumber daya, bahan baku, energi, dan tenaga kerja menjadi bentuk barang dan jasa. Atau dengan kata lain, harus mampu mengelola proses pengubahan input menjadi output. Proses transformasi input menjadi output yaitu 1. Input sumber daya, 2. Proses aktivasi transformasi, 3. Output atau produk bernilai tambah. Lalu berikutnya ringkasan sesi 2, yaitu ruang lingkup manajemen operasional. Fungsi produksi. Fungsi dari kegiatan produksi adalah untuk menciptakan barang ataupun jasa. Aktivitas produksi di perusahaan manufaktur terlihat nyata. Dalam hal ini dapat dilihat adanya produk berwujud seperti motor, mobil, televisi, dan lain sebagainya. Aktivitas produksi pada perusahaan jasa tidak menciptakan produk berwujud. Misalnya transfer dana dari bank, operasi di rumah sakit, jasa dari maskapai penerbangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu fungsi peran manajer produksi atau operasional. Peran seorang manajer produksi mengikuti prinsip fungsi manajemen secara umum. Fungsi manajemen terdiri atas 4 kegiatan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Lalu di sini ada ringkasan sesi 3, pengenalan konsep manajemen perencanaan dan perancangan produk. Produk adalah barang atau jasa yang diproduksi, dan proses adalah fasilitas, skill, dan teknologi yang digunakan untuk memproduksi. Keduanya berjalan bersamaan. Produk memerlukan proses, dan proses membatasi produk apa yang dapat diproduksi. Tujuan dari keputusan produk adalah untuk mengembangkan dan menerapkan strategi produk yang memenuhi tuntutan pasar dengan keunggulan kompetitif. Lalu ringkasan sesi 4, perencanaan agregat dan persediaan. Agregat planning yaitu bagian rencana bisnis yang menyangkut kegiatan produksi, disebut dengan rencana produksi atau perencanaan agregat. Perencanaan agregat berkaitan dengan penentuan kuantitas dan waktu produksi untuk jangka waktu menengah, biasanya antara 3 hingga 18 bulan ke depan. Manajer operasi perlu menentukan cara terbaik agar permintaan yang diestimasikan dapat dipenuhi seluruhnya, yakni salah satunya dengan menyesuaikan rata-rata produksi, tingkat penggunaan tenaga kerja, tingkat persediaan lembur, kerjasama atau subkontrak, dan sebagainya. Berdasarkan estimasi permintaan dan masukan terkait lainnya, manajer operasi harus menetapkan strategi yang akan dipergunakan dalam upaya menyusun suatu perencanaan agregat yang visible dan optimal. Lalu di sini ada ringkasan sesi 5, yaitu perencanaan agregat dan persediaan, yang dimana pola produksi, distribusi jumlah produksi tahunan ke dalam periode yang lebih pendek dari 1 tahun, misalnya catur bulan, triwulan, bulan, atau minggu. Beberapa metode pola produksi yaitu pola produksi konstan, pola produksi bergelombang, lalu ada pola produksi moderat. Lalu di sini ada ringkasan materi dari sesi 6, yaitu manajemen persediaan, yang mana pengertian persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku barang setengah jadi maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Lalu Anda menetapkan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Suatu contoh, persediaan terlalu kecil, maka hilangnya kesempatan untuk menjual sampai memperoleh laba. Persediaan terlalu besar, adanya biaya besar memperkecil laba, lalu memperbesar resiko. Kemudian di sini ada ringkasan dari
Sesi 7 mengumpulkan tugas, lalu ringkasan dari sesi 8 itu ujian tengah semester, ringkasan sesi 9 perencanaan kebutuhan material, yaitu material requirement planning. Teknik perencanaan kebutuhan material digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang atau komponen yang terikat pada item-item di tingkat level yang lebih tinggi. Kebutuhan pada item-item yang bersifat terikat merupakan hasil kebutuhan yang disebabkan oleh penggunaan item-item tersebut dalam memproduksi item yang lain, seperti dalam kasus di mana bahan baku dan komponen assembling yang digunakan untuk memproduksi produk jadi. Hazard dan render perencanaan kebutuhan material MRP adalah sebuah teknik permintaan terikat yang menggunakan daftar kebutuhan bahan, status persediaan, penerimaan yang diperkirakan, dan jadwal induk produksi yang dipakai untuk menentukan kebutuhan material yang akan digunakan. Permintaan terikat artinya permintaan untuk sebuah jenis barang berkaitan dengan permintaan jenis barang lain. Contoh permintaan untuk Ford Explorer diikuti dengan bahan dan radiator. Ringkasan sesi 10 yaitu penjadwalan tenaga kerja, yang mana penjadwalan tenaga kerja bertujuan memenuhi permintaan terhadap kerja dengan meminimumkan jumlah pekerja yang disiapkan. Latar belakang masalah mengenai penjadwalan tenaga kerja mencakup: 1. Permintaan tenaga kerja berfluktuasi pada waktu yang relatif pendek. 2. Tenaga manusia tidak dapat disimpan untuk kemudian digunakan. Lalu yang ketiga, pentingnya menjaga tingkat pelayanan. Ringkasan sesi 11 penerapan keseimbangan lini. Heiser, Render, dan Munson pada tahun 2017 menjelaskan bahwa line balancing biasanya dilakukan guna meminimalkan ketidakseimbangan antara mesin atau personel sambil memenuhi output yang dibutuhkan dari saluran. Untuk dapat menghasilkan pada tingkat yang ditentukan, manajemen harus mengetahui alat peralatan dan metode kerja yang digunakan. Maka persyaratan waktu untuk setiap tugas perakitan, misalnya mengebor lubang, mengencangkan mur, atau mengecat bagian, harus ditentukan. Manajemen juga perlu mengetahui hubungan prioritas di antara kegiatan, yaitu urutan berbagi tugas harus dilakukan. Ringkasan sesi 12 manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu teknik yang digunakan untuk merencanakan, mengerjakan, dan mengendalikan aktivitas suatu proyek untuk memenuhi kendala waktu dan biaya proyek. Teknik ini berorientasi pada pencapaian tujuan, di mana tujuan tersebut mungkin pembangunan gedung, pembukaan kantor baru, atau pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan. Ringkasan sesi 13 yaitu pemeliharaan fasilitas. Definisi dan tujuan pemeliharaan atau maintenance semua aktivitas yang berkaitan untuk mempertahankan peralatan atau sistem dalam kondisi layak bekerja. Tujuannya mempertahankan kemampuan sistem selagi mengendalikan biaya. Lalu sistem harus didesain dan dipertahankan agar dapat mencapai kerja dan standar kualitas yang diharapkan. Sekian rangkuman ini saya buat. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.